Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya sampaikan kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ning Jenny Arsih dengan NIM 210001257604 yang merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan batch 4 LPTK UIN Alauddin Makassar. Pada hari ini Rabu 7 Januari 2026 bertempat di MI Nasruddin Dampit. Saya akan melaksanakan tag video pembelajaran di kelas 6 dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran IPAS materi menjelajahi bumi dan antariksa dengan subbab menjelajahi sistem tata surya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah masuk semuanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertugas untuk memimpin doa hari ini siapa? Silahkan maju. Sesuai urutan kemarin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Baik anak-anak, seperti biasanya sebelum pembelajarannya dimulai kita melaksanakan hafalan surat pendek. Hari ini kita masuk surat An-Naba ya. An-Naba 1 sampai dengan 4 saja kita baca bersama-sama karena kemarin sudah sempat ya murojaah. Saya tes satu-satu kemarin ya. Sekarang kita baca bersama ayat 1 sampai dengan ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nampaknya semuanya sehat ya. Coba sih saya absen terlebih dahulu. Ahmad Syahal Ulum, Ainur Rahma, Aufa Ramadan, Naura Miranti, Rangga Arya Ardiansyah. Saya lihat semuanya sudah masuk ya. Tidak ada hari ini yang izin ya. Berarti kita semua patut mengucapkan puji syukur kepada Allah karena kita semua masih diberikan kesehatan.
kesehatan sehingga hari ini bisa tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasanya ya. Kita mulai, marilah kita awali dengan menyanyikan lagu nasional ya. Kemarin sudah beberapa lagu yang kita senandungkan bersama-sama. Hari ini sebagai persiapan untuk kalian menjadi petugas upacara hari Senin, maka kita sekalian menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, dalam hitungan ketiga akan kita mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Coba sebelum banyak hal kita bahas ya, saya ingin bertanya. Apa saja benda langit yang kalian ketahui? Coba Alif, tolong diberikan jawabannya. Planet, komet, bintang, meteorit, bulan. Oke, bagus sekali. Apakah Alif tahu nama-nama planet yang ada? Oh, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Neptunus, Saturnus, Uranus. Baik, bagus sekali jawabannya. Karena hari ini merupakan hari pertama kita memasuki semester 2 ya. Bertemu dengan pembelajaran IPAS. Di pembelajaran awal ini kita akan mempelajari tentang bumi dan antariksa. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah sampean mengenali apa itu bumi, apa itu tata surya gitu ya. Sehingga nanti sampean bisa memahami apa saja tata surya itu sebenarnya yang ada di dalamnya dan juga karakteristiknya. Silakan saya kasih waktu terlebih dahulu anak-anak untuk membaca materi yang ada selama 5 menit saja, kemudian nanti kita lanjutkan pembelajaran. Silakan dibaca mulai dari sekarang halaman 124 sampai dengan halaman 127. Selesai membacanya? Oke, coba saya ingin mendengar suara sampean. Apakah memang benar-benar sudah semangat ya? Coba 1, 2, 1. Kamu semangatku, mana semangatmu? Jadi semangatku. Oke, terima kasih. Berarti semuanya sudah semangat. Dilihat materinya. Sebelum saya lanjutkan ke beberapa materi, kita nyanyi dulu ya. Mungkin yang sudah sering mendengar video, mendengar ataupun melihat video ya. Video anak-anak kecil pasti tahu lagu ini. Apalagi biasanya suka nonton Upin Ipin ya. Pasti tahu lagu ini. Merkurius planet. Tahu lagu itu? Coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Merkurius planet terkecil, Venus di bintang kaca, bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet terdingin, Neptunus planet terluar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ditutup dengan Neptunus planet terluar. Oke, hari ini kita akan mempelajari semua jenis ya sistem tata surya yang ada. Nanti Samen diharapkan bisa mengetahui karakteristik dari setiap planet yang ada. Coba semuanya bisa melihat ke slide yang saya tampilkan. Coba di slide pertama, judulnya materi yang akan kita pelajari adalah menjelajahi sistem tata surya. Yang dimana PPT-nya saya buat sendiri. Apa itu tata surya? Jadi yang dikatakan tata surya adalah suatu sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet dan benda-benda langit lain seperti satelit, asteroid, komet, dan meteorit. Kemudian di slide kedua, Bu, apakah benda-benda langit itu hanya planet saja? Mungkin ada yang bertanya seperti itu.
Jadi tidak ya, benda langit itu banyak sekali yang akan kita pelajari di sini sesuai dengan materi yang ada di bukunya anak-anak. Yang pertama adalah planet. Planet itu merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, tapi dia itu memantulkan cahaya matahari. Nah, planet ini selalu berputar mengelilingi matahari dengan garis edarnya yang disebut dengan orbit, itu ya. Yang kedua ada komet. Komet itu bisa disebut juga dengan bintang berekor. Komet terbentuk atas apa? Gitu mungkin pertanyaannya. Kalau kita lihat gambarnya kan bersinar ya. Nah, komet itu terdiri dari debu dan es yang membentuk bola besar. Komet itu sama halnya dengan planet, dia bergerak mengelilingi matahari dengan orbitnya yang lonjong. Nah, yang ketiga ada asteroid. Asteroid ini berada di antara planet Mars dan Jupiter yang berupa titik-titik kecil, di mana ukuran dari setiap asteroid ini berbeda. Masih sama halnya dengan planet dan komet, bahwasanya asteroid itu juga berputar mengelilingi matahari. Yang keempat ada meteorit. Meteorit adalah benda langit yang berukuran kecil, beredar mengelilingi matahari dalam lintasan yang tidak tetap dengan kecepatan yang tertinggi. Itu tadi sekilas tentang benda-benda langit ya. Namun tujuan kita hari ini adalah memahami tentang planet beserta dengan karakteristiknya. Oleh karena itu kita masuk pada slide selanjutnya, pengelompokan planet. Nah, coba dilihat gambarnya, kita hitung ada berapa di situ planet yang ada, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada berapa planet di situ, Nak? Ada 8 planet, di mana 8 itu dibagi menjadi 2 bagian, yakni planet dalam dan planet luar. Planet dalam itu terdiri dari 4 planet yang terdekat dengan matahari. Apa saja? Kita lihat gambarnya. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, di tengah-tengah itu ada sebuah sabuk yang memisahkan antara planet dalam dengan planet luar, yaitu disebut sabuk asteroid, ya. Nah, memisahkan antara planet dalam dan planet luar, di mana planet luar itu terdiri dari 4 jenis, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekali lagi, jenis planet ada berapa, Nak? 2 jenis planet dalam dan planet luar. Oke. Coba sekarang kita pelajari satu persatu terkait dengan planetnya. Merkurius. Merkurius seperti yang sudah Samehan lihat di slide sebelumnya ya. Merkurius adalah planet yang jaraknya paling dekat dengan matahari dengan jarak 58 juta kilometer. Nah, karena jaraknya dekat dengan matahari dan tidak memiliki atmosfer, maka suhu permukaan Merkurius pada siang hari itu kurang lebih 340 derajat Celcius. Bayangkan betapa panasnya ya. Kita saja di sini yang kadang hanya 30 derajat, yang sampai itu paling banyak 30 derajat sudah merasa kepanasan ya. Nah, ini 340 derajat Celcius, sangat panas sekali. Nah, dan kalau malam baru turun menjadi 200 derajat Celcius. Faktanya bahwasanya Merkurius ini adalah planet yang terkecil dalam tata surya. Yang kedua,
Planet kedua yang masih tergolong planet dalam yakni Venus. Venus itu terletak setelahnya planet apa tadi? Yang pertama Merkurius, dan merupakan urutan kedua dari matahari. Jarak Venus dari matahari itu kurang lebih 108 juta kilometer, dan planet Venus ini merupakan planet yang terdekat ke berapa dari matahari tadi? Kedua. Oke. Dan planet Venus juga ini dekat sekali dengan bumi. Oleh karena itu Venus tampak paling jelas dari permukaan bumi yang biasanya bangunnya subuh-subuh, ya. Subuh segera bangun, kita ikuti di arah ufuk timur itu nampak seperti bintang yang berpijak. Itu adalah planet Venus. Planet ini aneh, berbeda dengan lainnya karena arah rotasinya yang berlawanan dengan planet lain, yakni dari arah timur ke barat. Kalau planet yang lainnya dari barat ke timur, kalau planet Venus itu berotasi dari timur ke barat. Nah, untuk planet Venus ini sendiri dia tidak memiliki satelit. Planet Venus ini faktanya memiliki suhu permukaan yang sangat tinggi karena efek rumah kaca. Yang ketiga, ada bumi. Bumi, sesuatu yang sudah tidak asing lagi, mungkin Samin sangat paham sekali dengan bumi. Bumi itu merupakan planet ketiga dari matahari dan merupakan salah satu planet yang dimana di situ ada kehidupan seperti yang kita alami sekarang ya, karena kita berpijak pada planet bumi. Nah, kenapa bisa dihuni bumi itu? Karena ada 3 faktor. Yang pertama, bumi itu mendapatkan sinar matahari yang cukup. Yang kedua, karena bumi ini dilapisi dengan atmosfer. Yang ketiga, karena di bumi itu terdapat daratan dan juga perairan. Dari 3 faktor itulah yang bisa menyebabkan adanya kehidupan di permukaan bumi. Nah, bumi itu mengalami rotasi. Apa kemarin rotasi yang kita pelajari di bab sebelumnya? Rotasi apa coba, Muham? Oke, sip. Perputaran bumi pada porosnya di mana membutuhkan waktu selama berapa? Oke, pinter sekali. Nah, bumi melakukan 1 kali rotasi dengan membutuhkan waktu 23 jam 56 menit dan 4 detik jika diglobalkan menjadi 24 jam. Dan revolusi itu apakah Faiha? Mana Faiha ya? Masuk Faiha kan? Apa itu revolusi Faiha? Mungkin bisa dibantu sama Alia? Sekarang bumi mengelilingi matahari. Oke, semua jawabannya benar disempurnakan oleh Alia. Perputaran bumi mengelilingi matahari, di mana di situ sudah saya tuliskan membutuhkan waktu selama berapa? Oke, pintar sekali. Nah, faktanya bumi itu memiliki 1 satelit alami, yakni bulan. Gitu ya. Kita lanjutkan untuk planet berikutnya. Mars. Kira-kira sebelum saya lanjutkan, apa yang ada di pikiran sampean tentang Mars? Siapa yang bisa angkat tangan? Mars itu apa yang ada di pikiran? Ya, Gofir? Oke, sip, pinter sekali. Seperti yang sudah kita nyanyikan tadi ya. Mars adalah si planet merah. Nah, Mars ini terletak keempat dari matahari ya. Permukaannya banyak terdapat gunung berapi, lembah besar, dan bekas-bekas air. Mars itu mempunyai nama lain,
marik atau anggar. Faktanya Mars itu memiliki dua buah bulan kecil, yakni Phobos dan Deimos. Selanjutnya ada Jupiter. Jupiter bukan sepeda ya. Jangan-jangan nanti anak-anak Jupiter sepeda motor, Bu. Bukan. Yang kita pelajari sekarang adalah tentang planet Jupiter. Jupiter, sekilas dari yang dinyanyikan tadi, Damia, apa itu Jupiter ya? Kira-kira yang ada di gambaran Samin Jupiter apa, Nak? Oke, pintar sekali. Planet yang terbesar. Nah, selama berabad-abad, bintik merah telah menjadi badai besar yang terus berlangsung. Faktanya, karena Jupiter ini merupakan planet terbesar, dia memiliki 16 satelit yang tersebar adalah Ganymede, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan Saturnus. Saturnus yang ada cincinnya. Nah, cincin Saturnus yang indah menjadikan planet ke-6 dari matahari ini. Nah, cincin itu terbentuk dari apa? Gitu. Mungkin ada yang tanya, bukan cincinnya terbentuk dari emas ya, tapi cincin ini terbentuk dari es, kerikil, dan debu, seperti itu. Faktanya Saturnus memiliki 18 satelit, dengan satelit terbesarnya adalah Titan. Kita lanjutkan dengan Uranus. Uranus itu merupakan planet ke-7 dari matahari. Uranus memiliki ciri khas rotasi yang hampir condong ke satu sisi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah planet yang terluar, yakni Neptunus. Planet ke-8 di tata surya yang bernama Neptunus ini terkenal dengan anginnya yang kencang. Neptunus ini berdiameter kurang lebih 48.600 km. Suhu permukaannya lebih dingin daripada Uranus, yakni sekitar kurang dari 200 derajat Celcius. Nah, Neptunus itu mempunyai periode revolusi 165 tahun. Bayangkan kalau bumi saja hanya 1 tahun, kalau Neptunus periode revolusinya 165 tahun, sementara periode rotasinya hanya 16 jam. Dan faktanya Neptunus ini memiliki 8 bulan. Kembali ke slide yang pengelompokan planet. Mungkin ada yang bertanya, Bu, waktu saya kecil dulu saya pernah mendengar Pluto. Mungkin seperti itu ya. Pluto, saya SD dulu pun masih mempelajari Pluto. Tapi sekarang seiring perkembangan zaman dengan berbagai macam ilmuwan-ilmuwan yang sudah modern dan berkembang, Pluto sekarang sudah tidak lagi menjadi planet. Karena apa? 3 hal yang menyebabkan benda luar angkasa itu dikatakan sebagai planet. Syaratnya 3. Yang pertama, dia berbentuk bulat. Oke, Pluto berbentuk bulat, berarti syarat 1 terpenuhi. Yang kedua, dia itu apa? Siapa yang tahu? Kemarin sepertinya saya cuplik-cuplik di pembelajaran kemarin, mengelilingi matahari. Sudah mengelilingi matahari. Loh kan Bu, berarti sudah 2 syarat. Pluto masih tetap dikatakan planet. Masih ada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu adalah orbitnya harus bersih. Lintasannya itu harus bersih. Nah, disitulah Pluto masih belum memenuhi syarat yang ketiga, karena di lintasan atau orbitnya Pluto itu masih banyak sekali bebatuan, atau bisa dikatakan masih banyak asteroidnya, sehingga akhirnya Pluto dihapus dari nama planet, tidak masuk pada karakter yang ketiga. Itu hanya sedikit wawasan saja, sebenarnya tidak ada di materi kita. Hanya saja biar Samen tahu, siapa tahu nanti adik-adiknya tanya,
Dulu ada Pluto, sampean nggak bisa menjawab padahal sudah pernah dipelajari jenis-jenis planet kan ya. Malu ya, sebagai persiapan gitu ya. Oke, dari berbagai materi yang sudah saya sampaikan ini, adakah hal yang ingin anak-anak pertanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kita masuk pada kegiatan selanjutnya seperti yang sudah saya tugaskan pada anak-anak. Silakan sebagai penentu kelompok, anak-anak bisa maju ke depan mengambil satu gelintir dari nama kelompok yang sudah saya buat sebagai penentu. Nanti kalau sudah mendapatkan ini, langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, semuanya sudah terbentuk berdasarkan segelintiran tadi yang diambil masing-masing ya. Coba saya ingin mempertegas lagi, dari sini kelompok apa ini? Oke, Uranus. Karena memang kelompoknya hanya terbentuk jadi 6 ya, makanya ada 2 nama planet yang tidak tersebut ya. Oke, sekarang kita laksanakan proyek yang sudah direncanakan kemarin ya. Nah, silakan dikeluarkan bahan-bahan yang sudah saya pesan untuk membawa kemarin ya. Sudah dibawa semuanya kan ya? Oke, sudah. Sebelum bahannya dikeluarkan, saya kasih dulu sampean gambar nanti yang akan ditempelkan pada bahan-bahan yang sudah saya minta untuk membawa kemarin. Ada apa saja? Kardus ya, kardus, kemudian kertas asturo hitam, gunting, lem. Sudah dibawa semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan, ada waktu nanti hanya 30 menit untuk mengerjakan proyek kita. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Itu berdasarkan urutannya nanti ya. Habis Merkurius berarti coba saya lihat susunannya ya. Apakah sudah sesuai? Oke, sudah urutannya sesuai, tinggal nanti mempresentasikan saja ya. Silakan ditunjuk. Bagaimana, semua kelompok sudah selesai? Sudah ya. Sekarang saya mau dalam setiap kelompok yang sudah ditunjuk untuk presentasi maju ke depan untuk mengambil nomor urut yang sudah saya sediakan. Silakan ke depan sekarang. Yang ditunjuk sebagai presentator. Baik, sudah ambil semuanya. Coba silakan disebutkan nomor urutnya. 1, 2 siapa? Langsung angkat tangan. 3, 4, 5. Terakhir berarti Naura. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mars akan menjelaskan tentang sistem tata surya. Sebelum kita masuk ke pembahasan karakteristik masing-masing planet, kita akan mempelajari dua jenis planet. Ada planet dalam dan ada planet luar. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pertama-tama kita akan membahas planet Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil sekaligus planet terdekat dengan matahari. 2. Planet Venus. Planet Venus terdapat pada urutan kedua setelah matahari dan sekaligus paling dekat dengan bumi. Jika kalian bangun pagi-pagi, pasti kalian akan melihat planet Venus ini dan dijuluki sebagai bintang fajar. 3. Planet Bumi. Planet Bumi adalah satu-satunya planet yang bisa kita tinggali. Terdapat 3 faktor kenapa bumi bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Yang pertama,
adanya lapisan atmosfer. Yang kedua, adanya cahaya yang cukup dari matahari. Dan yang ketiga, adanya daratan dan perairan. Planet keempat, yaitu Mars. Planet Mars adalah planet terakhir di planet dalam. Planet Mars berwarna merah disebabkan oleh debu-debu yang melapisinya. Planet Mars juga memiliki dua nama lain, yaitu Mareh dan Anggar. Oke, kita masuk ke Jupiter. Jupiter adalah planet pertama di planet luar. Planet luar terdiri atas 4 planet, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya kita. Lanjut, kita ke planet Saturnus. Saturnus merupakan planet yang ada cincinnya. Lanjut, kita ke planet ke-7, yaitu Uranus. Uranus merupakan planet terdingin di tata surya kita. Terakhir, planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet terluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Venus akan mempresentasikan tentang planet dalam yang ada di tata surya. Planet pertama yang akan kami bahas yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya dan juga dengan matahari. Planet kedua yaitu Venus. Venus disebut juga dengan bintang fajar. Planet ketiga yaitu Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup dan juga planet ketiga yang dekat dengan matahari. Planet keempat yaitu Mars. Mars disebut juga dengan planet merah dikarenakan diselimuti oleh debu merah, dan Mars juga memiliki nama lain yaitu Marikh atau Anggar. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok Venus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Merkurius akan memperlihatkan hasil dari karya kita. Pertama, di sini ada planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, yang biasa disebut dengan planet terkecil. Dan yang kedua ada planet Venus. Planet Venus yang sering bangun pagi-pagi pasti akan melihat di luar sana ada planet Venus dan biasa disebut juga dengan bintang fajar. Dan yang ketiga kita memiliki planet Bumi. Planet Bumi adalah tempat yang kita tinggali sekarang. Planet yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars itu adalah planet yang paling merah. Dan itu 4 planet yang ada di dalam, planet dalam. Dan kita akan menerangkan planet luar. Planet luar yaitu Jupiter. Jupiter biasa disebut juga dengan planet terbesar. Dan Saturnus yang ada cincinnya. Uranus merupakan planet terdingin, walaupun masih dekat dengan matahari. Neptunus adalah planet terluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go back to what we learned. It's planet time. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang planet Saturnus. Saturnus adalah planet kedua dari Jupiter yang ukurannya besar. Ukuran Saturnus diameternya 10 kali diameter dari bumi, yaitu 120.000 km. Saturnus berbentuk seperti bola gas yang warnanya seperti gula merah yang pucat. Saturnus juga memiliki keistimewaan, yaitu ada sebuah cincin yang mengelilinginya. Cincin itu terdiri dari debu halus, kerikil, dan juga sebutir butiran es. Cincin Saturnus juga sangat tipis, tebalnya sekitar 10-1000 km. Tapi cincin Saturnus juga sangat lebar, lebarnya sekitar 275.000 km. Saturnus juga memiliki 18 satelit, dan yang terbesar adalah Titan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Uranus akan memperlihatkan hasil karya kami. Yang pertama ada planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet terkecil di tata surya. Dan kedua ada planet Venus yang bisa kita juluki bintang fajar.
Yang ketiga ada bumi. Bumi adalah satu-satunya tempat yang bisa kita tinggali. Dan yang ketiga ada planet Mars. Planet Mars adalah yang biasa kita juluki adalah planet merah dan memiliki dua nama, yaitu Marik dan Anggar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, ini merupakan presentator terakhir ya dari kelompok 6, di mana pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh teman kita Naura. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat tata surya terbesar adalah matahari. Matahari dikelilingi oleh sebuah planet. Apa sih planet itu? Planet adalah benda langit yang selalu berputar pada orbitnya. Di tata surya ada 8 planet. Yang pertama ada Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Selain dekat dengan matahari, dia juga planet terkecil. Yang kedua ada planet Venus. Venus biasa disebut dengan sang bintang fajar. Karena apa? Karena kecerahannya Venus sering memperlihatkan diri di waktu fajar atau di subuh dengan kecerahannya. Yang ketiga ada planet bumi. Ya, planet yang kita tinggali saat ini ada 3 faktor bumi bisa ditinggali, yaitu yang pertama atmosfer yang sangat tebal yang terbuat dari gas, dari nitrogen dan oksigen. Yang kedua, karena bumi dapat menerima cahaya yang cukup dari matahari. Yang ketiga, karena bumi memiliki daratan dan perairan yang luas. Yang di planet keempat kita akan membahas Mars. Mars biasa disebut sebagai planet merah karena kaya akan besi oksida. Alhamdulillah, setiap kelompok sudah menghasilkan sebuah karya, juga sudah mempresentasikan hasil karyanya masing-masing. Untuk selanjutnya, saya ingin mengetahui sejauh mana anak-anak sudah memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Saya akan membagikan lembar kerja peserta didik, silakan dikerjakan masing-masing kelompok, nanti dikumpulkan pada saya jika sudah selesai. Karena saya rasa soalnya ini tidak begitu sulit, maka saya hanya membutuhkan waktu 10 menit saja pada anak-anak untuk segera mengumpulkan tugas kembali pada saya. Sudah bisa dipahami? Silakan dikerjakan, dimulai dari sekarang. Selesai. Oke, selesai semuanya. Saya langsung ke tempat duduk anak-anak untuk mengkoreksi kembali hasil kinerja anak-anak. Terakhir kelompoknya Naura. Ini punyanya Samian. Ini garisnya kenapa ditarik 2? Yang mana? Yang sesuai menurut Samian yang mana? Oh ya, oke, betul. Alhamdulillah, berdasarkan LKPD yang sudah saya berikan dan hasilnya sudah saya nilai semuanya, bahkan setiap kelompok sudah mendapatkan nilai sempurna, nilai 100 semuanya, tidak ada yang di bawah 100. Itu artinya insya Allah anak-anak sudah paham materi yang kita pelajari hari ini. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian semuanya hebat sekali. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran di materi menjelajahi sistem tata surya ini sudah kita lalui bersama-sama. Saya ingin mengulas kembali materi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya
Tata surya itu adalah suatu sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet maupun benda langit lainnya. Nah, planet itu terbagi menjadi dua jenis, ada planet dalam dan juga planet luar. Jika digabungkan semuanya, ada 8 planet. Planet apa sajakah yang masuk dalam planet dalam? Merkurius. Oke, pintar sekali. Jawabnya yang keras, kan ini sudah mau selesai. Untuk selanjutnya, planet luar terdiri dari apa saja? Oke, planet yang paling dekat dengan matahari, Merkurius. Si bintang fajar adalah sebutan untuk planet Venus. Dan salah satu planet dan hanya satu-satunya planet yang di situ terdapat kehidupan, yaitu planet Bumi, yang kemudian disusul dengan planet Mars dengan julukan planet merah. Dan setelah itu ada planet yang terbesar dalam tata surya, yakni Jupiter. Ada Saturnus dengan ciri-ciri apa tadi? Dia bercincin. Setelah Saturnus ada Uranus, planet yang paling dingin. Setelah itu paling akhir yang merupakan penutup dari planet luar adalah Neptunus, planet yang paling luar. Demikian pembelajaran yang bisa kita laksanakan pada pagi hari ini. Setelah ini masih ada pembelajaran lagi ya. Oke, hari ini masih ada beberapa pembelajaran yang harus dilalui anak-anak. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang sudah diterima hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, gitu ya. Mari kita baca doa kafaratul majelisnya sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.